Seperti biasa kalau hari Rabu itu ngopinya, ngobrol paginya bareng sama Puskesmas Jamin. Sudah bersama Dian Madri Makanya Temai Basir Ambu, ada Ibu Wike dan juga Bapak Dr. Dwi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Wilujeng Enjing. Nah, gimana kabarnya? Semangat? Alhamdulillah selalu semangat dan selalu ceria ya, Bu. Iya, terlihat sekali cerianya. Dari mana, Bu? Dari hatiku. Dari hatiku dan hatimu gitu. Betul ya. sekali. Dan kita bakal ngobrol pagi ya, kita bakal bahas Ambu, membahas mengenai yang sekarang lagi viral banget dan heboh banget ya, Bu ya. Iya, betul. Dan sempet kaget juga sih Dian, dan pengen banget Dian tanyain sama Bu Wike dan juga Bapak Dr. Dwi ini, termogan yang katanya berbahaya untuk betul otak sekali, kita kalau misalnya ditembakkan. Maksudnya kita mengukur suhu tubuh ya. Oke. Iya, jadi pagi ini kita masih membahas tentang seputar COVID juga. Betul. Ya. Yang sekarang masih mendunia juga. Kasusnya setiap hari makin bertambah. Betul. Namun spesial untuk kali ini karena kita seri kangen-kangenan dengan Pak Dokter ya, yang udah beberapa lawas nih sudah tidak bersua dengan kita. Betul sekali. Hari ini kita akan kupas tuntas mengenai termogan bersama Pak Dokter Dwi. Ayo cus. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi dalam Padepokan ADS pagi hari. Betul sekali Bapak Dr. Dwi. Gimana kabarnya sekarang? Semangatnya atau seperti apa? Tetap semangat walaupun COVID makin naik lagi ya. Kita tetap berjuang seperti biasanya, memberikan pengarahan kepada masyarakat, memberikan pandangan, memberikan semangat ke masyarakat untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Mari kita bersama-sama melawan COVID-19 dengan benar-benar semangat dan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Betul sekali. 2 minggu lo nggak ketemu sama Bapak Dr. Dwi ya. Diliburkan dulu. Diliburkan dulu nih. Liburan dong Pak, liburan ya. Dan Dian bakal membahas mengenai, atau Dian mau menanyakan kayak kita bahas dan kamu ini sempat viral banget di mana-mana di media sosial, bahkan di WhatsApp. Kemarin sempat masuk di WhatsApp Dian, termogan katanya itu berbahaya untuk otak kita. Duh Pak, itu kan kita udah beli mahal-mahal Pak. Gimana kalau misalnya memang ternyata bisa merusak otak dan tidak diperbolehkan untuk digunakan ya? Oke, jadi memang di beberapa media sosial, WhatsApp terutama ya, di beberapa grup kami juga mendapatkan sebaran bahasanya termogan berbahaya terhadap otak ya. Dan ini banyak video-video juga yang istilahnya menguatkan ya, menguatkan dan menjadikan rujukan bahwasanya tampak benar ini, tampak benar ya saya bilang ya. Tampak benar ya. Karena memang kita seharusnya tahu dulu intinya baru kita bisa bersikap. Jangan sampai kita dengan benar-benar bodohnya tidak melihat latar belakangnya, langsung kita jawab oh itu betul dan kita forwardkan. Karena memang kalau informasi ini tidak benar, kita tuh justru sebenarnya secara moral kita punya tanggung jawab apakah kita itu harus menyebarkan kebohongan tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas tentang termogan, benar atau tidaknya dia bisa merusak otak kita. Karena itu videonya itu cukup singkat sih Pak sebenarnya. Singkat, tapi saya juga sudah lihat ya. Jadi sebenarnya yang bikin orang percaya dan menjadi yakin tuh karena memang dia mengupas video yang seperti ada tenaga ahli yang menyatakan bahasanya itu benar. Dan sebenarnya kalau saya baca dari beberapa literatur, hal ini perlu kita pertimbangkan ulang, begitu ya. Nah, jadi intinya bahasanya termogan itu memang seperti yang disebutkan asal muasal untuk industri. Betul. Ya. Tapi perlu kita ingat yang kita gunakan untuk pengaturan suhu manusia itu produsennya berbeda dengan rentang yang lebih spesifik dan itu masuk dalam rentang inframerah ya, yang kita gunakan sebagai dasar pengukuran suhu tubuh. Iya. Begitu, Dian. Seperti itu ya Pak ya. Jadi berbeda ya Pak ya, tidak sama ya. Mungkin walaupun modelnya sama,
tapi fungsinya ada yang berbeda-beda. Betul seperti sekali. Nah itu, ini ya. sebenarnya menjelaskan. Saya sempat ngomong-ngomong dengan beberapa teman di pabrik ya, yang mereka karena ketidaktahuannya membeli semua termogan. Karena waktu itu kan termogan memang susah ya. Iya betul. Seperti halnya masker, harganya booming, kemudian selain harga, stoknya juga susah. Nah ini yang kita bingung juga, karena sebenarnya yang untuk medis pada sebelum COVID ini rata-rata menggunakan pakai ear loop ya, jadi untuk mengukurnya secara telinga, bukan yang seperti sekarang ke dahi dan lain sebagainya, seperti halnya penggunaan termogan pada industri-industri manufaktur seperti itu. Tapi perlu diingat yang dipasarkan sekarang ini sudah masuk dalam uji materinya ya. Jadi keefektifannya jadi berbeda antara pengaturan barang, temperatur barang dengan pengaturan temperatur pada suhu manusia. Karena memang speknya berbeda ya. Nah ini yang dipakai. Terus untuk masalah berbahaya tidaknya mungkin akan kita jelaskan pada sesi selanjutnya. Iya. Dan mungkin Pak, perbedaannya nih Pak, kalau misalnya kita membeli di luar termogan itu kan biasanya menggunakan sinar yang merah ya, yang mungkin mereka berpikir kalau itu adalah inframerah. Iya. Nah, kalau misalnya di medis-medis atau misalnya kita periksa ke dokter, itu si lampunya itu warna hijau. Oke. Nah, itu mungkin apakah bisa dibedakan seperti itu dari hal seperti itu misalnya Pak? Oke. Jadi sinar inframerah itu sebenarnya sinar yang tidak tampak. Ya, cuma memang untuk memperlihatkan titiknya itu betul atau tidak, kita menggunakan seperti laser penembak, ya. Dan ini memang lasernya gelombang rendah. Nah, makanya tidak boleh diarahkan ke mata. Contohnya pada laser pointer ya, itu bisa membahayakan pada retina. Bagaimana dengan otak? Nah itu berbeda lagi. Berbeda lagi akhirnya. Mungkin ada lapisan-lapisan tertentu ya Pak yang menuju ke otak. Tak kemana-mana, sepertinya terus bersama Dian Madri, masih ngobrol pagi bareng sama Puskesmas Jamin.